Warga Dusun Nyur Lembang, Kecamatan Lembar, gempar dengan penemuan mayat di perbukitan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Saat ditemukan, jenazah korban dalam posisi terlentang di bawah pohon dengan kondisi leher tali. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi, di video aku kali ini, aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang viral dan ramai belakangan ini, yaitu kasus meninggalnya Brigadir Esko. Brigadir Esko itu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang janggal. Nah, yang bikin kasus ini tuh viral adalah karena adanya keterlibatan dari orang terdekat Brigadir Esko sendiri mengenai kasus ini. Penasaran siapakah orangnya dan bagaimana sih kronologi sebenarnya di balik kasus ini? So, tonton video ini sampai selesai karena aku akan jelasin secara lengkap buat kalian semua. Siapa itu Brigadir Esko? Oke, jadi buat kalian yang belum familiar sama kasusnya dan bertanya-tanya siapa itu Brigadir Esko, Brigadir Esko itu merupakan seorang pria dengan nama lengkap Brigadir Esko Pascarelli. Umurnya tuh baru 29 tahun dan Brigadir Esko ini ternyata merupakan seorang intel di Polsek Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sehari-harinya, Brigadir Esko itu tinggal di rumah dinas bersama istrinya, yaitu Bribtu Rizka Sintiani yang juga merupakan seorang polisi dan juga dua anaknya yang masih kecil. Untuk kepribadian dari Brigadir Esko sendiri, menurut keterangan orang-orang terdekatnya, Brigadir Esko ini tuh memiliki kepribadian yang baik hati serta rajin, dan dia juga terlihat seperti orang yang tidak memiliki masalah besar. Itulah kenapa pada saat tragedi mengerikan itu menimpa Brigadir Esko, tidak ada satupun orang yang menyangka hal tersebut. Tragedi mengerikan apakah itu? Kita langsung aja masuk ke kronologi awalnya. Kronologi kasus Brigadir Esko. Jadi ceritanya pada tanggal 13 Agustus tahun 2025, seperti biasa tidak ada yang mencurigakan dari tingkah laku dari Brigadir Esko pada saat itu. Dia itu masih menjalani aktivitasnya seperti biasa, bahkan ia tuh sempat menghubungi kerabatnya yang menjual kepiting untuk memesan kepiting tersebut. Tapi setelah hal tersebut terjadi, tiba-tiba saja Brigadir Esko ini tuh menghilang. Ponselnya tuh jadi tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Pesan dari pihak keluarga pun tidak ada yang dibalas. Dan pokoknya Brigadir Esko ini tuh benar-benar menghilang gitu aja. Sampai akhirnya pada tanggal 19 Agustus tahun 2025, pihak keluarga tuh mulai curiga karena tidak biasanya Brigadir Esko itu menghilang begitu saja tanpa mengabari satupun pihak keluarga. Biasanya kalaupun ada tugas yang mengharuskan dia untuk pergi jauh, dia tuh pasti mengabari salah seorang pihak keluarga terlebih dahulu. Karena hal tersebut, pihak keluarga pun mulai resah dan mencari-cari keberadaan dari Brigadir Esko. Yang anehnya adalah, bahkan setelah 1 minggu setelah Brigadir Esko itu hilang, Rizka yang merupakan istri dari Brigadir Esko itu sama sekali tidak melaporkan terkait hilangnya Brigadir Esko ini tuh ke polisi. Padahal, sebagai seorang polisi, Rizka tuh seharusnya tahu bagaimana prosedur pelaporan orang hilang, terlebih yang hilangnya itu kan adalah suaminya gitu ya. Kenapa Rizka itu sama sekali tidak melaporkan terkait hal ini ke polisi? Itulah yang menjadi tanda tanya banyak orang. Dan sikap Rizka ini tergolong cukup tenang untuk seorang istri yang telah kehilangan kabar dari suaminya selama kurang lebih 1 minggu. Hal ini itu tuh membuat orang-orang sekitar tuh curiga bahwa mungkin saja Rizka ini tuh mengetahui keberadaan dari Brigadir Esko. Berbanding terbalik dengan sikap Rizka, pihak keluarga tuh justru mulai resah dan mencari-cari keberadaan dari Brigadir Esko ini. Tapi bahkan setelah mereka ini tuh mencari-cari, mencoba menghubungi orang-orang terdekatnya, tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan dari Brigadir Esko. Sampai akhirnya pada tanggal 24 Agustus tahun 2025 di sekitar jam setengah 12 WITA, ada nih seorang warga yang menemukan sesuatu di belakang rumah dinas Brigadir Esko.
Lokasi tepatnya itu tuh berada di Dusun Nyior Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setelah ditelusuri, ternyata sesuatu tersebut itu merupakan jasad seorang pria. Dan kalian bisa tebak siapa pria itu? Yap, bener banget, jasad pria tersebut itu tuh merupakan jasad dari Brigadir Esko. Brigadir Esko yang selama ini menghilang, tiba-tiba ditemukan meninggal dunia di belakang rumah dinasnya sendiri. Hal ini itu tuh membuat pihak keluarga dan juga warga-warga yang ada di sana tuh geger karena penemuan jasad tersebut itu lokasinya tuh sangat dekat dengan rumah dinas dari Brigadir Esko. Selain itu, warga sekitar juga tidak mencium adanya aroma bau busuk atau kejanggalan dari sekitar lokasi tersebut. Sementara itu, menurut pengakuan dari orang yang pertama kali melihat jasad dari Brigadir Esko, dia tuh mengatakan bahwa pada saat Brigadir Esko itu ditemukan, kondisinya tuh sudah dalam kondisi yang mengenaskan, di mana jasad tersebut tuh sudah dalam kondisi yang membusuk. Terus, pada saat ditemukan, posisi badannya itu tuh tergeletak dan juga terlentang. Wajah dari Brigadir Esko juga rusak, dan leher Brigadir Esko itu oleh tali ke sebuah pohon. Jadi si lehernya ini tuh guys ke sebuah pohon. Saat ditemukan, jenazah korban dalam posisi terlentang di bawah pohon dengan kondisi leher. Wajah korban juga sudah menghitam dan tubuh korban terlihat sudah membengkak. Setelah penemuan tersebut, awalnya polisi itu menduga bahwa itu merupakan kasus bunuh diri karena leher dari Brigadir Esko ini tadi. Tapi setelah jasadnya itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk diotopsi, hasil pemeriksaan itu tuh menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Brigadir Esko. Jadi, di tubuh Brigadir Esko ini dipenuhi dengan luka-luka terutama di bagian leher. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh hantaman benda tumpul. Dari sinilah polisi itu menyimpulkan dengan jelas bahwa kematian dari Brigadir Esko itu tuh bukan kematian alami apalagi bunuh diri, melainkan karena adanya campur tangan dari orang lain. Atau bisa dibilang Brigadir Esko ini telah dianiaya oleh seseorang sampai dia itu tuh meninggal. Kemudian setelah proses otopsi itu selesai dilakukan, pada tanggal 25 Agustus tahun 2025, jenazah dari Brigadir Esko pun kemudian dimakamkan di kampung halamannya yang berada di Desa Bonjeruk, Jonggat, Lombok Tengah. Pada saat itu, proses pemakaman itu berlangsung penuh haru, di mana pihak keluarga dan warga yang ada di sekitar itu tuh masih tidak menyangka dan menyayangkan atas apa yang terjadi kepada Brigadir Esko. Kemudian, setelah penemuan jasad tersebut, polisi pun segera melakukan penyelidikan di mana barang bukti seperti HP, jam tangan, kunci motor korban itu tuh ikut diperiksa. Dan kurang lebih 50 orang saksi itu tuh telah diperiksa untuk dimintai keterangan. Di antaranya tuh ada pihak keluarga, mertua dari korban, serta istri dari korban. Selain itu, bukti-bukti digital juga ikut diperiksa, seperti isi ponsel dari Esko dan juga beberapa ponsel yang dianggap terkait. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, semua petunjuk dan juga bukti-bukti yang ada itu tuh mengarah ke satu nama, di mana nama tersebut ternyata merupakan istri dari Brigadir Esko sendiri, yaitu Bribtu Rizka Sintiani. Akhirnya, pada tanggal 19 September tahun 2025, Rizka pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 September tahun 2025, Rizka pun kemudian ditahan di rutan Polda NTB. Polisi menetapkan sang istri yang berprofesi sebagai polwan Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka minyak. Setelah kasus ini tuh viral, banyak banget orang yang berspekulasi terkait motif dan juga penyebab Rizka ini tuh melakukan ini semua. Beberapa orang pun kemudian menduga bahwa mungkin saja penyebab ini semua adalah karena adanya konflik dalam rumah tangga.
Sementara beberapa orang sisanya itu tuh menduga bahwa mungkin penyebab Rizka melakukan ini semua karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Kalau masalah rumah tangga itu tidak jauh dari sampai terjadinya satu eksekusi itu tidak jauh dari masalah satu keuangan, kedua masalah adanya pihak ketiga. Pihak keluarga sendiri tuh percaya bahwa mungkin saja ada pelaku lain dalam kasus ini. Kalau kita pikir baik-baik, Brigadir Esko itu kan merupakan seorang polisi, seorang laki-laki yang tenaganya tuh pasti kuat ya, dan dia juga pasti memiliki seni bela diri. Karena hal tersebut, orang-orang tuh bertanya-tanya bagaimana bisa Bribtu Rizka yang merupakan seorang perempuan ini tuh melakukan ini semua kepada Brigadir Esko sendirian. Tapi hal ini tuh mungkin saja terjadi dan dilakukan oleh Bribtu Rizka ketika Brigadir Esko ini tuh lengah. Jadi mungkin saja pas Brigadir Esko ini tuh lengah, Bribtu Rizka ini tuh kemudian menyerang Brigadir Esko. Tapi sampai sekarang polisi itu masih belum mengumumkan terkait motif atau penyebab Rizka ini tuh melakukan semua ini dan penyebab Rizka itu ditetapkan sebagai tersangka. Kita lebih berhati-hati karena ini adalah proses pembuktian ilmiah. Kita harus tidak boleh asal. Jadi kita harus memastikan alat buktinya juga jelas sehingga peristiwa menjadi terang benderang. Mungkin itu ya. Menurut polisi, mereka tuh masih mendalami lebih jauh terkait kasus ini. Mereka juga masih mengumpulkan bukti-bukti serta saksi-saksi tambahan dalam kasus ini. Meskipun begitu, mereka tuh berjanji akan bersikap setransparan mungkin terkait perkembangan dari kasus ini. Sampai sini, publik tuh masih dibuat bertanya-tanya kenapa Rizka itu sampai bisa ditetapkan sebagai tersangka dan apa alasan yang melatar belakangi Rizka itu sampai tega suaminya sendiri. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu dia tadi kasus tentang Brigadir Esko. Gimana menurut kalian kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Aku sendiri berharap semoga kasus ini tuh bisa diusut secara tuntas dan juga keadilan tuh bisa ditegakkan. Semoga pelaku tuh bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dan semoga mendiang Brigadir Esko itu ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.